terkait masalah pendaftaran aja ya? Silakan. Itu kan Pak, dalam dasar hukum itu kan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 kan. Nah, dan juga PP, Permen, kan Mas. Nah, kalau dalam hukum dasar hukum nasional itu acuan utama dalam banyak aturan tersebut itu yang mana Pak? Yang jadi acuan dasar itu dalam pendaftaran kapal itu? PM 39. Kita ada ini Pak ya, ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kalau kamu baca di Undang-Undang 17 itu sudah lengkap itu. Ada tentang pendaftaran kapal. Ya turunannya nanti kan pasti undang-undang lebih tinggi ya. Ada lagi PP-nya, PM-nya, program menteri, ya kan? Nah itu kan di PM-nya itu kan ada di PM 39 tahun 2017. Jadi kalau kalian klik aja, kamu buka aja nggak apa-apa. Karena udah zaman sekarang udah canggih tuh, buka online-nya cepat PM 39 tahun kita mengatakan muncul semua nanti itu. Nah di situ nanti kalian bisa baca-baca di situ. Oh begini Pak, caranya begini-begini, ya kan? Tangan gini. Di PM 39 tahun 2017 itu ada menerangkan nanti di situ. Di situ juga pernah waktu itu saya jadi saksi ahli. Pada saat itu dari Reskrim datang ke saya, dia bertanya juga masalah itu terkait masalah ya ini, karena sambutan masalah di pas besar ini kan, di Gosakte lah. Ya, itu sering terjadi gitu, kayak gini. Kapal sudah dijual, dibatasi sama ini, nah itu kalau nggak paham itu. Kenapa? Karena kalau Rosakte ini, paham kan kalau Rosakte tadi sudah bilang itu bisa dipotik ya. Jaminan ini, kapal tuh harganya kan beneran kan? Ini bisa dibangun ini. Ada BPKB dia, ya enggak? Makanya ini riskan nanti, ya kan? Ini kapal dibangun sama mereka, ternyata hipoteknya tidak dibangun dapat uang sekian, ya enggak? Ya itu. Ya hukum di atau pidana itu pidana ini yang agak dibeli terkait masalah sengketa perhutang ini kapal ini punya siapa yang ini dijual ya enggak, mana ACB nya mana, teknologinya mana, jelas atau tidak. Nah, ini ada ini pidana ini harus tahu jelas ini, enggak? Ini saya sering mendengar hal kayak gini. Yang bilang ini kapal saya Pak, ini kapal saya. Buktinya mana? Makanya bukti pemilikan tadi. Satu yang kedua gini ya, ada yang di sini namanya surat laut nih kayak pas besar nih. Di pas besar itu nanti ada di sini namanya milik nih. Di milik nih. PT Karimun Bahari Sejahtera. Ya. Tapi jangan salah, kalian harus paham caranya tadi ya. Ini saya kasih aja. Ya kan? Apakah bukti kepemilikan itu jelas adanya di sini? Nah, ya. Coba kamu telah lagi itu gini. Jadi kalau seandainya kapal itu sama seperti mobil BPKB sama STNK. Padahal pemiliknya betul dia punya yang udah ada di tekanan udah ada di situ. Yakin nggak kalian? Nih bisnis atau mana? PN atau pidana? Coba gimana? Oke, pertanyaan bagus. Kebetulan ini punya kewenangan terkait masalah pendaftaran kapal ini baru berapa bulan. Jadi selama ini KSOP Pangkal Bawah ini belum ada kewenangan untuk mendaftarkan kapal. Sudah banyak sekali kebetulan kemarin ada dari Ketua DPR datang ke sini juga kita bantu sama kita juga terkait kalau bisa KSOP Pangkal Bawah itu diberi kewenangan. Jadi mereka melakukan pusat ini kan untuk membantu para nelayan-nelayan terutama nelayan-nelayan kita ini. Karena nelayan kasihan, karena pada saat dia mendirikan pendaftaran itu Rosakte ini, mereka lari jauh-jauh tuh Palembang atau ke Jakarta yang akan mengakibatkan biayanya mahal. Sedangkan pembuatannya enggak ini enggak harus hanya 300.000 ya, 200.000 ya, 250.000. Kok bisa dijual sampai 1 juta lebih? Kenapa? Ya mungkin yang ngurusnya transportnya udah PP udah berapa, belum biaya tempat tinggalnya. Makanya
alhamdulillah kantor eksekutif Pangkabalam, mari saya bersama-sama dengan ketua DPRD-nya dan perangkat dari DPR-nya juga, kata-kata pusat, ya enggak? Itu pun dari kita juga, ya kan? Dari kita juga memberikan, menguatkan, ya kan? Kita berdasarkan bahwa nelayan di wilayah kerja kita Pangkabalam ini ada sekian ribu. Dok kapal kita ada sekian. Ya, jadi itu sebagai pertimbangan kantor pusat ya untuk memberikan kewenangan kepada kantor eksekutif Pangkabalam. Ada kewenangan pendaftaran. Alhamdulillah kita sudah diberi kewenangan. Baru berapa bulan ya? Ada bulan Juli masih awal. Sekarang bulan November, Juli sampai November. Dan kita sudah menerbitkan hampir 77 pos akte yang seperti ini. Dalam waktu 4 bulan itu sudah 77, ya kan? Berarti kan kita eksekutif Pangkabalam hadir untuk membantu para nelayan. Saya utamakan khususnya nelayan mulai, ya kan? Karena alhamdulillah mereka udah senang. Nggak susah-susah lagi Pak, saya ke Jakarta atau ke ini Pak, biayanya mahal. Kan 300.000 itu negara ya, resmi dengan sesuai dengan PP 15. Ya, ada PP 15 sesuai PP-nya. Atau dengan bayar PP-nya cuma 200 studi ya. Ya, nggak lagi dari berjuta-juta. Jadi kalau ada sampai berjuta-juta, itu berarti oknum atau ininya makalah-makalah saya nggak tahu. Jadi kalau di kalian aja tahun-tahun ini ya, soal memang kantor eksekutif Pangkabalam sudah punya kewenangan. Kasih tahu aja informasi pada para nelayan lain. Cuma 250.000 sudah dapat pos akte. Benar kan? Iya, nggak sampai juta lagi. Enggak, perusahaan saksi kan juga bahkan masih sesuatu. Ya, bisa itu sebagai waktu anda juga kan. Dengan adanya anak eksekutif Pangkabalam sudah diberi kewenangan, maka sangat membantu para nelayan pesisir yang ada di wilayah kerja kita, ya kan? PBB hanya 250, enggak? Kan gitu? Ada nggak? Jadi kita baru 4 bulan. Selama 4 bulan itu kita belum ada kendala ya, tidak ada lancar ya, kan gitu. Karena kita sudah bersosialisasikan juga terkait peraturan dengan persyaratan, ya, kita bantu. Jadi kantor eksekutif Pangkabalam itu membantu sangat membantu. Kita bantulah, datang dengan kita kasih, ya, kita arahkan begini, ya, alhamdulillah juga sudah siap. Alhamdulillah sekarang sudah ada kendala kan. Nah, kira-kira misalnya kedepannya nanti ada hambatan kira-kira, misalnya ada tidak sesuai data atau juga misalnya ada dokumen palsu ataupun ada juga misalnya keterlambatan administrasi. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih cara SOP turunan masalah tersebut? Misalnya ini kan belum ada terjadi kan. Nah, maksudnya kalau itu kalau mereka misalnya gimana sih cara mereka menangani itu ada di depan masalah? Oke, itu pertanyaan bagus sekali. Kan, alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan tidak ada. Apabila ada, kita sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi kita cari solusi jalannya agar berjalan dengan lancar semua. Ya enggak? Seandainya mungkin dari apanya? Mungkin dari persyaratannya, ya. Karena kalau sistem itu biasanya ada persyaratan juga kan, gitu kan. Mungkin persyaratannya mungkin ada kekurangan persyaratan. Ya, apa yang kurang sekarang? Mungkin dari surat keterangan tukar, ya enggak? Ya nanti kita bantu, kita arahkan di sana nanti ambil di surat keterangan tukar itu harus disahkan oleh di camat dan lurahnya. Di mana kapal itu dibangun? Jadi gini, kapal itu dibangun soalnya di Sungai. Berarti lurah dan camat Sungai harus tahu dong bahwa di daerah mereka itu ada pembangunan sebuah kapal. Itu satu kan jelas, tapi perangkat daerahnya harus tahu, jangan kan dicek
stempel dong sama dia, itu lurah dan camat. Tapi kan kakaknya tahu, lurah tahu, camat juga tahu tuh. Ya kan, surat keterangan tukang harus diketahui lurah kan. Masa dia tahu lurahnya, ini berarti bohong, berarti dia dua perangkat. Ininya, kalau dia bohong, itu kan ini. Kalau kita itu sesuai dengan SOP-nya, nah ini contoh ini ada contohnya. Ini mengetahui kepala desa bisa, ya nggak? Nah, ini mengetahui camat nih, ada dua nih. Ada stempel terkait masalah palsu. Nah, ini kita kembali masalah palsu, ya nggak? Sekarang kita kan sudah lihat dari stempelnya jelas sudah menjelaskan. Jadi gini, kita ini berdasarkan dengan asli yang ada ini kan kita terima nih. Kalau kopi kan nggak tahu. Makanya pada saat itu mereka itu mengajukan kita itu harus dilampirkan dengan yang aslinya. Bawa yang aslinya itu. Ya, kita mau lihat. Memang dia ada soft kopinya, hard kopinya juga kita baca dulu dong. Kan gitu ya. Sesuai nggak nih? Kan gitu kan. Nah, terkait masalah yang palsu, berarti dia akan kena pidana lah, mereka kelas pemalsuan kan, kan udah sanksi kan. Nah, gitu, kan ya. Jadi kita dari fotokopinya tetap, tapi kita lihat dong, kita lihat dulu hasilnya juga. Oh, iya ini benar. Kita ada cek di sini betul, ada ceknya. Ini sudah ada KTP, ada jelas ini, ya kan? Enggak. Ini, nah itu legal semua. Oke, masalah lengkap, kita proses. Ya enggak? Apakah saya tanya sama Bapak Ibu sekarang, saya mau tanya, bisa nggak kalian membedakan asli dan palsu itu? Ya. Pasti kita lihat yang asli kita oh, kalau secara ini visual ini asli oh, kan gitu. Juga makanya di situ ada lurah, kemudian ada nipnya pula itu benar nggak ini? Ada tak pasal lagi kan jelas. Enggak. Paham ya? Nah, itu dari masyarakat. Harapannya juga ada lagi apa lagi kendalanya itu para nelayan itu kan maaf kita cerita itu mungkin dari pendidikannya kan ada kurang ya pasti kita bantu. Nah kan ada ke kantor kita mungkin dia bikin akun atau dia bisa juga walaupun bukan dia nanti mungkin ada keluarganya atau ya siapa yang bisa membantu mereka untuk bikin akun. Lalu nggak akan melakukan masih sistem online karena udah sistem online, ya nggak? Dia bikin akun, dia masuk lagi. Kalau orang nggak ngerti kan nggak bingung juga masukkan gitu kan? Nah itu dibantu, pasti dibantu. Kan? Nah, walaupun bukan yang pemilik kapal yang mungkin dia bisa kita bantu dengan temannya atau kita bantu orang yang tidak masalah. Ada kita nanti melihatnya dari sistem, ya, ya. Sistem kita dari sistem kan. Oh, kata baru verifikasi sama ibu ini, oh ini lengkap, kurang, baru kita, oh ini kurang pak, oh ini sama lagi. Itu sudah lengkap pula, baru kita bisa proses. Gitu ya. Mungkin dari yang bapak itu dari bilang, ada yang bilang palsu, makanya tidak mungkin dan kalau hanya sekedar surat keterangan tukang yang ada, pemilik kapal tukang, pemilik kapal, makanya di sini ada dua pejabat di sini, atau desa atau kan? Ya nanti kita bisa hanya sama itu tapi dia pasti di pemerintah itu pasti dia terverifikasi. Oh iya benar pak, ada yang mengajukan ini. Jadi kalau kalian tuh membaca di PM 39 tahun 2017, ya kan? Itu lengkap semua di situ deh. Oh proses dari awal ada di situ. Ya di PM 39 ada udah download dulu, di download dulu. Ya. PM39 dari ini dari itu karyawan kepalanya. Nah, kamu bisa baca sini deh di peraturan dan kebakaran kapal di nomor 39 tahun 2017 nih, ya dibaca-baca kalau kamu di sini dibaca. Oh ya segini begini kamu bisa lengkap ya. Di sini jelas ya. Di sini jelas. Ya ada di penjelasan, ada di situ dan ada menerangkan juga deh di pasal berapa itu menjelaskan bahwa kami ini kan tidak ada masalah asli palsunya kan di situ tata lengkap kami proses. Terkait masalah ada
belakang nanti itu ada istilah kita bilang dong. Ya, jadi gini, jadi kan ini pemalsuan dokumen nih. Nanti ada suatu kita bilang ada petugas atau instansi yang lebih berwenang di bidang laporan dan kita masih ada usia, kejaksaan, ya enggak? Kalau kita kan mungkin karena lengkap, karena di PM-nya juga ada di PM jelas bukan tidak ini masalah tadi di pasal berapa? Ya, nanti dibaca ya, di PM-nya dibaca, ya, biar kalian tuh sambil tidur aja ya, dibaca itu daripada baca novel yang gambar ya, bisa jadi ilmu. Jadi kalau pidana tuh biar kalian tahu, ya kan? Penting itu. Mungkin kalian nanti jadi lawyer kan, wah ini ada case-nya ini masalah kapal ini. Untuk kan belajar masalah ini, yang mendalami masalah ini. Kalian udah paham kan? Oh, ini pasti ini kan? Gitu. Pak, Ya. Dasar hukum tadi ada UU nomor 17 tahun 2008 itu yang saya baca menegaskan kapal tanpa STNKK tidak boleh berlayar ya Pak. Nah, tapi setelah itu pengalaman pribadi ya Pak. Ya. Kalau misalnya jalan ke Ketawai saya pernah menanyakan izin itu di mana Pak. Nah, kapal tersebut itu nggak memiliki izin Pak, tapi dia tetap berlayar. Itu kapal nelayan kalau misalnya gitu. Bagaimana? Ya. Jadi kembali lagi ini kapal-kapal tradisional, makanya kita sudah mensosialisasikan semua kapal-kapal wajib memiliki dokumen. Ya, apa ya? Memang banyak sekali para nelayan yang mungkin tidak tahu karena tidak tahu mengenai mereka atau apa, ya kan? Bikin kapal, udah layar ini, ya nggak? Makanya kita sekarang sudah mensosialisasikan ya semua kapal wajib. Ada alat bila terjadi hal kayak gitu, laporkan aja. Kan sering itu dari kepolisian, patroli, polai atau apa kan, ditangkap sama mereka, suruh urus dokumennya di kantor sah. Kalau kita nggak tahu Pak ada apa tuh dokumen atau punya dokumen atau tidak kan? Nah, dari tes bapak tadi bilang ada apa? Laporkan. Nanti bisa ditindak. Polisi aja, Pak, kenapa Pak? Itu kapal dokumen Pak, gimana Pak saksi? Tangkap, mungkin nggak usah operasi, tahan kapalnya mungkin. Enggak, ya? Iya, bukan saya menahannya. Ada instansi yang menahan. Polisi kan ada kok itu, dia kan tahu undang-undang aturan tuh. Orang kan misalnya motor aja, mobil aja tidak ada saudaranya, dia tinggal dia tahan Pak. Apalagi kapal tahan, paham kan? Nah, apabila sudah ditahan kan pasti yang mungkin ketidaktahuan dari paham ya kan? Mereka itu kadang nggak ngerti ya. Nah itulah fungsinya dari laporan tadi, laporkan ke mereka setempat, kepala desa atau ada mungkin petugas polisi yang di sana, ya enggak? Kenapa? Kalau mereka sudah punya sertifikat kayak kami namanya pas kecil, karena di lampiran pas kecil itu nanti ada alat keselamatan yang harus ada di atas kapal itu, mungkin baju pelampungnya, ya kan? Mungkin alat-alat yang lainnya. Jadi terbitnya pas kecil pasti ada lampiran sini, lampiran di belakang itu lampiran alat keselamatannya itu. Ada pelampung jumlahnya berapa, life jacketnya berapa, ya kan gitu kan? Ini pas dibilang tadi katanya nggak ada Pak. Enggak, laporan mana? Laporan aja dengan polisi atau ini, ya nggak? Tangkap, tahan kapalnya. Kalau nggak tahan, berarti nggak mau dia buat insuran ini. Tapi itu, paham? Tidak benar itu. Semua kapal wajib punya dokumen. Ya. Apalagi ini terkait masalah kapal nelayan ya. Di Undang-Undang 17 sudah ada kata-katanya di situ Undang-Undang kapal nelayan tanpa SPB, surat persetujuan berlayar. Wah itu diparah lagi pada saya juga. 5 tahun penjara, denda 300 juta. Tahu kan? Undang-Undang pasal juga. Sanksi-sanksinya ada di Undang-Undang
kapal berlayar tanpa SPP. Bertujuan berlayar. Bahkan kalau mereka mau bikin SPP, kalau dokumennya nggak ada. Dalam rangka pendaftaran, pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran material dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal. Paham ya? Ya? Ya kan pasal 22. Masa kita kalau kita nggak ada ini, kita bisa terkait pidana semua kita. Maka situ dalam rangka pendaftaran kapal, pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal tidak bertanggung jawab. Karena kalau dia bohong, tahan aja dia, masuk aja di penjara, kan begitu. Jadi kami juga wajib memeriksa, ya, memeriksa kami juga. Karena kalau sampai menentukan bahwa kami mengetahui bahwa itu barang palsu atau asli, itu ada instansi yang lebih berwenang lagi, ya, mungkin dia yang lebih paham bahwa ini pemalsuan nih, boleh. Kalau kita ada kesalahan utang, kita proses. Ya, kan gitu. Kira nggak Pak? Gimana tanya? Ini kan tadi kan menyangkut tentang instansi kan kalau mereka. Nah, kira-kira bagaimana sih hubungan KSOP dengan instansi tersebut? Dan kira-kira instansi apa saja yang bekerjasama dengan KSOP untuk mengatur jalannya sistem pendaftaran kapal ini bisa berjalan dengan lancar? Oke, baik. Kalau terkait masalah sistem pendaftaran kapal itu ya cukup kita sendiri, ya kan? Tapi yang namanya koordinasi yang baik antar instansi itu kan perlu, ya kan? Mungkin kalau masalah pendaftaran kapal nelayan itu di DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, ya kan? Karena DKP kan ya baik nelayan kan dari Dinas Kelautan dan Perikanan tuh, ya kan? Apa KKP, ya kan? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah dia kan ceritanya juga sama kita itu. Pak Irfan, seandainya kapal ini pas kecilnya tidak di-endorse, enggak? Apakah itu tidak aturan? Ya salah, ini wajib di-endorse. Kalau nggak di-endorse, nanti nggak bisa untuk minyak, ada yang gitu. Nah, ada rekom dulu dari DKP itu, rekomnya untuk bisa dapat bahan subsidi, kan gitu kan? Jadi kalau misalnya ada pas kecil itu setiap tahun itu di-endorse tuh, ada endorse-nya tuh, ya kan? Nah, ini contohnya selalu sama juga, ya kan? Ini. Nah, di belakangnya ada endorse tuh, dia ada masalah lagi itu, ya. Endorse tahunan, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, setiap tahun di-endorse, ya kan? Aja di-endorse gitu. Nah, nanti kalau kapal-kapal pasir itu biasanya banyak di Dinas Kelautan dan Perikanan itu, kapal-kapal nelayan ya, Afrika, gitu. Dan kan masalah yang instansi, kalau kita dengan instansi itu kan kita baik bersama, ya kan? Mungkin dari ke polisi juga bagus, kan? Dia juga perlu koordinasi sama kita juga. Tahunya mereka menangkap sebuah kapal ini peruntukannya untuk menangkap ikan, ternyata masuk timah. Nah, dia pasti berkoordinasi dengan kita. Dia tanya pada ahlinya, makanya dia bikin surat. Keterangan itu maksudnya surat minta saksi ahli atau keterangan ahli, saksi ahli keterangan ahli ya. Enggak, minta nanti dia tanya ke kita terkait kapal ini Pak, kami menangkap sebuah kapal ini kalau lihat dari surat dokumennya itu kapal penangkap ikan. Ternyata bukan menangkap ikan Pak, menangkap timah ya Pak, kemarin. Ya. Salah kan? Salah. Terpaksa Bapak koordinasi dengan instansi yang lain lagi Pak. Terkait masalah pertimbangan apa itu? Pertambangan. Bapak instansi sana. Dan gitu. Terkait masalah dokumen kapal. Karena kami pakai sini mengelola itu hanya terkait masalah dokumen kapal dan keselamatan pelayaran Pak. Jadi kita hanya itu aja. Makanya kita ada koordinasi dengan instansi yang lain. Masalah pidana mungkin adanya ke polisian, enggak? Nah gitu, tapi mereka tetap berkoordinasi dengan kita terkait masalah ini Pak. Apakah dokumennya asli atau tidak Pak? Sertifikat di mana? Dari kita itu. Kapal ini wajib apa aja Pak? Dokumennya. Kalau perikanan harus ada surat. Kalau ada gitu ya, gitu di panas itu dia harus punya surat umur, dia harus punya pasokan, dia harus punya sertifikat keselamatan. Nah sertifikat keselamatan dia diterbitkan sama Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk siupal, mungkin untuk SLO itu ada di Dinas
hanya menerbitkan surat hukum dan pas. Katanya berkoordinasi lain kan, ada instansi kan? Iya. Dalam kasus ini, apakah kebebasan menggunakan untuk memilih tempat pendaftaran menurut PN nomor 39 tahun 2017 itu ada pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan kebebasan mendaftar tempat daftar kapal. Apakah ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan administrasi atau tumpang tindih data? Tidak. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendaftaran kapal itu hanya bisa sekali. Tidak akan juga mengikuti itu sekali dia. Yang mendaftarkan di mana? Mendaftarkan di Jakarta boleh. Karena ada buku register di situ nanti. Dia daftarkan di Palembang boleh. Yang punya atau sah bandar yang sudah memiliki kode pendaftaran bisa dia bebas memilih. Kalau saya mau daftarkan di Jakarta, silahkan. Tergantung pemiliknya. Dia hak pemilik itu. Walaupun kapalnya posisi kapalnya di mana saja, kapalnya dibangun di mana, dia mau minta di situ ya salah, nggak apa-apa. Silakan. Dia mau saya daftarkan di mana, boleh. Tidak apa-apa. Kan ini udah jelas ya, enggak. Jadi dia berhak mendaftarkan di mana. Tapi ada sekali ya, ingat ya, sekali ya. Kecuali kalau dia seandainya sudah dihapuskan ya, enggak. Tidak ya. Terus sekali, di mana. Jadi kan tadi Bapak sudah jelasin bahwa sudah terdaftar sebanyak kapal itu 77 kan? Ya. Nah, dari 77 itu ada nggak kapal asing? Atau apakah maksudnya kapal yang di luar Bapak atau hanya kapal yang Bapak aja? Kalau untuk saat ini yang 77 juga ini masih di nelayan-nelayan saja. Ya. Dan juga dari kita memang saya itu dibutuhkan diutamakan kita debat itu lah. Itu ada di sini juga sebagai kita. Jadi kapal asing tetap di ya? Untuk saat ini, jadi kita masih dalam tahap ini kan baru ya. Jadi kita memang masih kita kasih kewenangan itu sebenarnya dalam posisi agen. Karena agen karena nelayan itu minta sekali. Makanya kami fokuskan dulu ke nelayan tadi. Jadi kami utamakan mereka dulu. Kalau tidak, kemungkinan kami ke yang lain nggak bisa. Kan? Tapi fokus utama kami sekarang ini memang betul-betul untuk nelayan. Ya bisa sih kalau mereka mau ke kita juga bisa. Tapi kami betul-betul sekarang dulu. Karena pemerintah daerah setempat meminta, ya kan? Karena hampir para nelayan dari banyak sekali yang dikit-dikit. Kalau misalnya ketemu rapat lewat tapi bahasa masalah itu aja. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah kasih kewenangan. Maksud saya itu segera yang lain-lain tadi yang memang kayak kembali silakan kita maju begitu ya. Itu sasarannya masih budaya bakal itu yang kita layani utama ya. Belum lagi yang dari Papua, dari Jakarta belum. Ini masuk lagi ke pendatang. Siapa sih yang muslimah keluar kapal pemeriksaan kapal sebelum diberikan surat pendaftaran? Oke. Itu kami kantor SOP dan kita itu adanya di status saya di bidang saya ya, status hukum kapal ya kan. Nanti itu untuk masalah kesikapan ya, ini kan saya lihatnya di pengukuran juga ya, pengukuran pasti sudah dapat data-datanya ya enggak, nanti ada ini kan ahli hukum nanti kan ada tim kita yang melakukan pendaftaran kapalnya ya, ini seperti ibu ini atau bapak ini nanti ya enggak. Nah, dia tahu tuh untuk melaksanakan pendaftaran kapal tadi kan ya, dari permohonan dengan persyaratan bukan apa yang ada itu nanti ada jelas dari kan bukan itu ada yang di online, ya. namanya udah dimasukin ke online. Ada online kan? Ada sistem kan udah pakai sistem online gitu ya? Online diupload di situ. Ya. Lalu kita cek lengkap atau enggak, Ya. lengkap, lalu kita lakukan Sedangkan verifikasi data pun. Ahli ukur itu ada akhirnya ada namanya ahli ukur kapal. Ya. Ahli ukur kapal. Jadi di bidang saya itu adanya ahli ukur kapal, ada juga petugas pendaftaran kapal, ya enggak? Ada juga inspektor untuk melaksanakan kegiatan masalah keselamatan,
dokumen kayak sertifikat keselamatan, ada lagi. Jadi ada ahli hukum, ada bagian pendaftaran, ada dari inspektur, enggak, ada bidang masing-masing gitu. Sampai kapal itu bisa berlayar, gitu. Jadi kapal bangunan baru diukur kita ada bidang pendaftarannya, kemudian baru disertifikasikan untuk keselamatannya, baru kapal itu bisa berlayar. Gitu. Kalau selama itu kita nggak kendala apa itu Kendala maksudnya kerusakan kayak ya, oke. Jadi gini, ini kapal bangunan baru, kapal bangunan lama, kalau kapal bangunan lama sebetulnya udah lain ya. Kalau kapal bangunan baru itu pasti bagus dong, karena kapal bangunan baru. Tapi kapal baru dibangun, pasti masih bagus semua. Nah, yang bisa ada fisik yang bilang fisik kapalnya, jadi bisa kapal mungkin sudah tenggelam atau kapal bocor, enggak. Tapi katanya nggak sampai ke sana, fisiknya ada, kapalnya ada, bisa diproses untuk pendaftaran. Kecuali kalau kapal udah dua air deh, nggak bisa lagi proses. Selagi kapal masih bisa mengangkut, masih bisa digerakkan, bisa dan terbitkan. Gitu. Ya kan? Nah, kalau sudah di bawah, air saya nggak bisa lagi itu. Karena tinggal dihapuskan aja. Ya, hapuskan. Begitu. Ya. Iya, tapi kalau kapal masih kondisinya mengapung di atas, masih bisa dia. Iya. Kecuali kapal itu udah di bawah ya, baru itu bisa lagi. Ya. Kalau masih yang mengapung itu masih ini ya masih bisa. Iya. itu bisa ada kan keselamatan pada Beres. sudah datang. Iya. Nah, kalau kapalnya untuk keberangkatan kapalnya itu namanya ada layak laut dengan layak laut. Ya, layak laut itu dibuktikan dengan sertifikasi yang valid. Layak itu dibuktikan dengan fisik kapal tadi. Loh, kalau kapalnya bocor, kan mungkin tidak SPP. Sudah jadi Itu nanti ada tugas yang lain lagi. Ya. Jadi kalau ada yang bilang apa masih bisa kapal ini? Kita bilang pada saat fish. Nah, pada saat kapal itu mau berlayar, baru nanti ada tugas yang lain lagi. Namanya inspektur melaksanakan selama apa saja kapal ini, layak tidak kapal itu sertifikat. Kalau kapal itu udah bocor, kapal itu udah miring, kamu gitu ya sertifikat keselamatannya. Namanya sertifikat keselamatan. Ya, harus selamat dong. Kalau kapal ini miring, kan bisa selamat kalau ini. Kan begitu, sama logika. Iya. Iya. Kan kemarin ada yang berita yang kapal tongkang menabrak Batangas. Oh, iya. Ada kan sumber tongkol. Nah itu kan yang mengalami kerugian itu di Batangas kan? Iya kan, benar kan? Nah kira-kira itu kan kapal besar. Nah menurut Bapak kira-kira SOP ini betul-betul pernah nggak kalau menangani masalah tersebut? Maksudnya SOP? Oh, SOP. Iya. Kenapa? Turun tangan nggak membantu masalah? Iya. Kan sini dong ini. Kuncinya kita semua itu baru. Kenapa kita sih? Jadi akhirnya saya yang ngerti. Itu tidak, tapi maksudnya Bapak menangani ini gimana? Apakah misalnya ada tetap harus bayar sanksi kerugian atau ada cara damainya atau gimana? Oke, semuanya nih. Ya, ini baru dari luar dari ini ya. Dari topik ini. Iya. Ya nggak apa, nggak masalah. Nggak apa, karena kapal itu pidana masalahnya, ya kan? Jadi gini deh, jadi terkait kapal itu menabrak, dari awal kita udah tahu. Kapal nabrak itu karena posisi ada mis ya, ada mis juga, ada juga faktor alam juga, Iya. ya kan? Jadi di situ ada pilot ada, kapal itu ada tanggungnya. Berarti kapal itu sudah persyaratan itu jelas, lepas. Kapal dari dalam, dari muara atau bar, berlayar untuk stand-off, kan orang dulu, Iya. dok kan? Pada saat dia berlayar, ternyata ada miss antara pilotnya, nakoda, komunikasinya yang kurang pas, ya kan? Ya kan? Tim dan SOP mereka pada saat itu di mendok juga kan ada 3 gitu ya, ada 3. Jadi kapal, pilot dengan jadi takut tuh, takut nih. Kan ada kapal nih.
ada kapal, ada kapal takut yang membantu, dan ada di kan ada dok tuh, di tiga ini saling berkaitan, ya nggak? Nah, itu juga harusnya saling berkaitan antara tiga ini. Dan juga faktor angin dan arus, ya kan? Nah itulah kecakapan seorang anak muda sih, ya kan? SOP-nya pada saat kapal masuk dengan kondisi cuaca bagaimana dia harus paham. Dia juga mengerti kondisi kapal ini kapal apa, tongkang yang dia tarik bagaimana. Nah itulah keahlian seorang anak muda. Dan orang kan bisa tergantung kan? Ya. Dan pihak kapalnya, pihak owner mengganti kan. Orang rata-rata di kita sini deh, semua kita panggil semua nih. Nanti kita semua sini, saya panggil semua instansi terkait, kepolisian saya panggil, dari pemerintah semua saya panggil semua, dan sini semua. Ya. Semua sini semua. Sampai selesai. Ya. Sampai kapalnya berangkat lagi, silakan berangkat dengan catatan. Dan ada kejadian antara pihak pertama dan pihak kedua untuk masalah pergantian. Kita mestinya di sini nih, boleh. Lebih api juga sana. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Kan tidak api dan tidak api. Tapi di sini kan lebih api saya lebih api. Karena sekarang urusannya ya kita dibulatkan ke administrasi juga, ya, kelalaian, korban jiwa juga. Kalau cuma kayak begini roboh, dulu videonya, ya, dalam videonya. Ya, kita lihat dalam instansi lain kayak gini nih, berapa? Roboh ini. Sekarang saya mulai sama dia, ini tanya ini seandainya enggak gini, kalau tambah itu kapalnya kan kosong nih. Seandainya dia seandainya kena, pasti dia ke sini dong. Ini mereka pada dia roboh semua, berarti dia nggak kuat juga. Ini juga rekor aja ya. Tapi tetap harus mengganti dong, karena kan itu negara punya, ya nggak? Mensenggol. Jadi sekarang saya mau tanya, ini kalau memang kuat ya, umur gini, kok pasti bertahan di sini dong. Ini kan kongkangnya rusak, kan ini kongkangnya rusak yang enggak, ya nggak? Ini akan satu juga roboh juga. Ya, saya sih nggak nyalain siapa-siapa, tapi kapalnya melanggar ya sudah. Pihak pertama setuju, pihak kedua sudah silakan. Kan kami yang mediasi di sini kan. Ya, berusaha logika, masa kapal bangunan kosongin kan, kapal ini nyampe lah sini sebenarnya. Kalau kita punya, masa nggak ada tahanan sama sekali, dia apa fungsinya di sana? Jadi cuma Mesir ya. Tapi kalau kayu kan dibahas Mesir, itu kenapa? Itu besi deh. Roboh semua. Itu minum dulu kan. Karena saya nggak ada, kemudian saya tidak minum. Ada instansi lain. Menjelaskan itu kan. Saya juga kan saya versi kan boleh. Saya kan yang tahu. Kan? Masa sebelum nggak bisa banget. Bangunnya nggak betul nih, kan nggak sampai sini dong saya. Karena keluarga saya nggak sampai sini. Masa saya kok, ini nggak boleh dari bangun ya bangun dulu. Masa ditengok situ aja langsung roboh? Iya, dua-duanya lagi roboh. Saya bingung kan? Ya kalau kayu di sini, mungkin roboh kayu deh. Bersih deh itu. Dalam kan ruang kosong, enggak? Di barang, kan gitu kan? Iya. Kami sebagai SOP kan sebagai pengguna, kami tidak berpihak pihak pertama tidak, kami tidak berpihak pada owner, kami tidak berpihak pada pemerintah. Pokoknya pihak pertama, pihak kedua sepakat, tujuannya sudah, silakan, itu aja. Jadi tidak ada yang datang sekali orang pilihan lain. Masalah pengacara ya mungkin, bukan saat kamu jadi pengacara yang lain kan mungkin dari pihak kalau kapal pakai kamu kan, kamu udah tahan loh. Saya pertahankan kalau sama saya tahan itu gitu. Kan lawyer kan gitu kan, kan bicaranya dari sini dia. Tapi itu bukan gitu. Dan kita jelas lainnya salah. Bagaimana? Kalian bisa benar kan? Kalian bisa menang gitu. Ya, saya tidak bisa. Saya lompat juga. Lo punya klien nih. Jelas nih lo punya klien. Kita jadi bagaimana caranya kamu menang nih? Baiklah, oke
Tapi sebelum pada pasti tanya dulu dong, tanya dulu apa case-nya apa. Kamu udah paham nih? Bagaimana untuk meringankan aja, ya nggak? Kan begitu kan? Dan lagi salah itu, ya kan? Putar lagi lah. Kenapa keahlian tadi seorang dari dalam? Itu tadi saya bilang, dua dari Tuhan paham tentang aturan. Sudah tidak dibaca. Kalau ini kurang, dari dua susah kamu nanti. Ya siap nih, berbaca. Itu kembali, dan aktif. Itu balik mata kamu siap, tetap siap. Balik ini masih ragu siap. Seorang wali yang sekarang begitu harus betul. Terus sekali salah gimana saja ya, gimana meringankan kita. Kalau misalnya kita beli kapal dari luar negeri, nah ada nggak Pak prosedur yang berbeda dari kapal yang kita beli dari luar negeri? Coba ini benar kita jelaskan. Kan udah jelasin terkait masalah ini. Sebelum dia masuk di tahap awal itu ada namanya riwayat dokumen kapal. Nah, jadi riwayat dokumen kapal itu diimpor dari luar negeri. Jadi sudah bawa semua dokumen. Sertifikat aman dia dari negara asal juga harus ada. Terus surat keterangan penghapusannya dari negara asalnya ada. Terus dia punya akta perjanjian jual beli. Kalau kita bilang di sini kan AJB, tapi misalnya versinya dia boleh notaris, misalkan minimal dengan 2 orang saksi. Itu dari tempat dia. Terus nanti ada yang namanya delivery order, pemasangan kontrak aset dan delivery order. Itu dari tempat dia. Yang menandakan bahwa kapal itu sudah keluar bendera dari sananya itu kan surat keterangan penghapusan kapal. Ya, jadi dia dari sana sudah tidak ada bendera. Jadi pas sudah tidak ada bendera baru bisa didaftar. Bendera itu cuma bisa satu ya, dari seluruh negara itu cuma bisa satu. Setelah di sana dia bebas dari statusnya, terus di sini dibuktikan dengan kepemilikan yang sah, identitas pemilik yang sah, apakah itu perorangan, apakah itu perusahaan, biasanya perusahaan kan. Nah, biasanya dia kan mayoritas saham, jadi di saham dia harus minimal 51%. Kalau perusahaan dibuktikan dengan apa? Profil dokumen dia dirjen aku. Di situ kan nanti kita mesti minta apa? Minta profil terbaru, dokumen terbaru. Mereka harus membuat profil yang terbaru menandakan kepemilikan saham kan minimal 50%. Setelah semua persyaratannya lengkap, identitasnya dia lengkap, perusahaannya dia valid, sahamnya dia cukup, riwayat kapalnya juga cukup, baru bisa kita daftar. Dari kan balik lagi di pengukuran, nanti di pengukuran lagi diukur lagi pula, betul nggak ukuran sebelumnya dari negara asal tadi 100.000 ton, misalkan kan 1.000 GT, nanti ahli ukur kita lagi, dilihat lagi kapal ini masuknya ukuran apa, internasional kan, nasional. Kalau dia internasional di kita warnanya paling yang nasional tadi pasti. Kalau kita tadi pasti kalau impor rata-rata dia udah masuknya surat laut, dia biasanya banget surat impor. Ya nanti kita kombinasi lagi dengan perusahaan, kita mereka bisa ada dia mendaftar, dia mau ulang gimana sistemnya. Terusnya nanti dokumennya banyak lengkap. Ya kalau memang dia nggak memenuhi di antara itu ya nggak bisa. Oke, saya tambahin ya. Jadi kayak kapal yang dari luar, dari di sini ya, itu akan tadi sudah dijelaskan kemarin tadi ya. Saya tambahin terkait masalah kapal itu sampai ke sini itu akan melaksanakan pengukuran ulang. Pengukuran arti kata dia itu namanya ganti bendera. Ya, jadi ganti bendera dari bendera luar ke bendera Indonesia. Itu nanti ada nota dinas. Jika kenapa kamu ada nota dinas terkait masalah nota dinas ganti bendera. Nah, dari bendera itu akhirnya akan menunjukkan seorang
ahli hukum dengan inspektur berganti dua. Ya kan? Jadi nanti akan ada namanya berita acara ganti bendera. Kita ada ganti bendera pada hari ini tanggal 9 SOP. Kepala saya sebagai kepala KSU Pangkalan telah kan. Nanti ada sesuatu ganti bendera. Nanti ada kepala kantor, ini kapal disaksikan sama ahli hukum dengan inspektur negara. Itu namanya berita acara ganti bendera. Kalau nggak ada berita acara ganti bendera, nanti susah nih akan melanjutkan ke dokumen-dokumen lainnya. Ya kan? Sudah, itu bagus nanti lanjut ke proses yang ibu tadi bilang tadi. Itu nggak dari awal, pada saat di pengukuran pulau ini ada terhadap itu, ya kan? Semua itu. Kita diberikan segala macam yang punya sertifikat penjara luar, ada semua itu. Data pemilih itu ada. Ya, semua ada. Dilaksanakan pengukuran pelanggan sendiri oleh ahli hukum yang sudah dibuka. Nah, bisa kontrol dari Pangkal Malam ini ahli hukum kita yang internasional. Sebenarnya saya juga ahli hukum internasional, tetapi saya belum dibuka. Cuma saya nggak mau dibuka. Karena beban seorang ahli hukum itu berat. Seorang individu dia tidak boleh bermain-main gitis itu. Kan banyak sekali orang bermain gitis kan. Gitis itu kan kayak kan akan merugikan negara kan. Kalau nanti ukur antar ahli ukur pemain ukuran ini biar kita kapalnya berkurang kalinya kitanya 5.000, kan nggak boleh itu. Makanya ahli ukur orang-orang yang jujur, ya kan itu perlu kejujuran kita itu, ya kan bisa aja berubah. Kita kapal seandainya 500 sekian, tolonglah Pak ya, kalau bisa dirubah aja Pak jadi 49 Pak. Nah itu akan berubah. Karena dari PT kapal itu akan membantu manis sudah itu. Ada aturan berubah, harus punya ini, yang selamat ya, selamatannya kan beda dong. Kapal yang di 500 itu kan beda, GPS itu beda, itu lebih panjang beda. Gitu. Saya tambahkan dari bangunan kapal dari luar ya, karena ini itu ada totalitas dari kantor besar untuk melaksanakan ganti bendera. Nah dari ganti bendera itu ada pesan dari ibu tadi bilang. Ada laser, ada apa-apa, lengkap. Kalau bisa di proses. Ya, gitu ya. Berapa? Oke, itu Pak kecil ya. Itu Pak kecil ya. Itu Pak kecil tadi. Yang kata tadi terkait bantuan itu berkaitan dengan ternyata kapal itu belum punya dokumen kepemilikan itu ya. Gimana belum ada ya. Ya, itulah fungsinya tadi. Tapi untuk saat ini saya rasa kemungkinan ya, bukan kemungkinan lagi kayaknya sih mereka banyak udah tahu semua sebenarnya. Karena sosialisasi itu di setiap daerah-daerah itu kita sudah terlaksanakan. Dan kita juga sudah mensosialisasikan kepada ketua HMSI-nya, ketua nelayan. Tidak mungkin juga ketua nelayan tidak menyampaikan kepada nelayannya. Kalau memang dia seorang nelayan, kan sudah berkoordinasi sama kita tuh, ketua HMSI-nya. Pasti ada kalau kita lihat. Makanya di ketua HMSI itu nanti ada sudut lagi, nanti ada bidang-bidang lagi, bagian yang mensosialisasikan ada pasti berhubungan dengan kita itu. Apakah dari petugas publik tidak memberikan sosialisasi kepada mereka? Kan tidak mungkin. Atau kemungkinan juga mereka malas mengurusnya karena jaraknya tadi jauh, kalau saya urusnya aja ditangkap dulu baru diurus. Kan begitu biasanya kan tidak naikkan kan? Bodoh kan? Iya. Kan gitu. Benar nggak?